Bab 1152. Aku tidak bisa rendah hati lagi. Maksudnya, Nadine heran. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berbicara. Chelsea, pada pandangan pertama, dia adalah orang yang kejam dan tegas. Dia pasti tidak akan membiarkan apapun yang mengancamnya ada. Jika dia berperilaku terlalu tenang dan terlalu tidak biasa, pihak lain pasti akan membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Dan alasan mengapa dia mengatakan itu demi kebaikan pihak lain adalah tentu saja dia pasti akan melawan mati-matian jika Chelsea melakukan sesuatu. Jika terjadi sebelumnya, dia pasti tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi sekarang, dia sudah memiliki sebilah energi hitam dari energi pedang di tubuhnya. Pada saat kritis, energi pedang ini cukup untuk membunuh lawan. Melihat warrior yang tidak berbicara, Nadine melirik warrior yang lalu mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian, kelompok itu tiba di sebuah ngarai kecil yang dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisinya. Sudah tiba. Pada saat ini, wanita yang memegang cakram spiritual di kejauhan berhenti dan melihat cakram spiritual yang berkilau di tangannya. Dia dengan bersemangat berkata, "Kak Chelsea, cahaya cakram spiritual bersinar terang, ini pasti nadi spiritual." Mendengar ini, gadis-gadis lain juga menjadi bersemangat. Nadi spiritual, jika menyerap semua energi spiritualnya, setidaknya akan ada ratusan batu kecubung. Ratusan batu kecubung, dibagi, masing-masing akan memiliki setidaknya 10 atau lebih. Dan 10 batu kecubung, cukup bagi mereka untuk menerobos setengah kaisar. Di sebelah warrior yang, Nadine juga girang dan berkata, nadi spiritual, aku berkesempatan menjadi setengah kaisar." Tapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba meraih tangannya, lalu menariknya kembali. Nadine mengerutkan kening, menoleh untuk melihat warrior yang dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan?" Setelah mengatakan itu, dia langsung menepis tangan warrior yang. Pada saat ini, Chelsea di samping tiba-tiba berubah ekspresinya dan berkata, "Hati-hati." Suaranya terdengar, tiba-tiba, hampir 100 pancaran energi menyembur dari puncak di sekitar ngarai. Sinar ini sangat cepat, dan mereka datang ke Chelsea dan yang lainnya dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, ekspresi Nadine dan para wanita lainnya tiba-tiba berubah drastis. Para wanita tidak berani menyimpan energi hitam, dan mereka semua saling menembak untuk menahan pancaran energi yang memenuhi langit. Sinar-sinar itu tidak terlalu kuat dan dengan cepat dihancurkan oleh semua wanita. Mundur. Chelsea tidak ragu-ragu untuk meninggalkan ngarai dengan gadis-gadis. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ini adalah jebakan. Mundur. Mundur kemana? Pada saat ini, di satu-satunya jalan keluar tiba-tiba terdengar tawa keras, dan kemudian, sekitar 30 orang muncul di hadapan Chelsea dan yang lainnya. Melihat 30 orang ini, wajah Chelsea dan wanita lainnya tiba-tiba menjadi jelek. Karena 30 orang ini, kekuatan terendah adalah pendekar suci, dan pemimpinnya setengah baya botak adalah setengah kaisar. 1/2 kaisar, ditambah 30 pendekar suci. "Bos, tidak menyangka bisa menangkap ikan besar kali ini." 13 pendekar suci, cek-cek, berapa banyak energi spiritual ini. Apalagi mereka semua wanita, haha. "Bos, wanita-wanita ini, bisakah jangan membunuh mereka dulu, dan biarkan semua saudara bersenang-senang dulu?" Di samping pria paruh baya botak, seorang pria berwajah monyet terus menatap Chelsea dan yang lainnya, dan tersenyum mesum. Mendengar perkataan pria berwajah monyet itu,
pria di sekitarnya tiba-tiba tertawa, dan beberapa dari mereka menatap Chelsea dan yang lain dan mulai melakukan gerakan cabul. Pria paruh baya pemimpin memandang Chelsea dan berkata, "Anda adalah Phoenix Hitam Chelsea-mu, kan?" Mendengar kata-kata pria paruh baya itu, senyum di wajah orang-orang di belakangnya tiba-tiba hilang banyak, dan mata mereka tertuju pada Chelsea. Tatapan Chelsea berhenti di leher pria paruh baya itu, tempat tato serigala mengerikan. Setelah sedikit merenung, Chelsea berkata, "Pasukan jiwa serigala." Mendengar perkataan Chelsea, wajah Nadine dan wanita lain di belakangnya berubah menjadi masam. Pria paruh baya itu tersenyum sedikit dan berkata, "Phoenix Hitam, aku, Freddy Yuan, tidak suka omong kosong. Pasukan Phoenix kamu lumayan. Jika kamu bersedia membawa orang-orang kamu untuk bergabung dengan pasukan jiwa serigala aku dan menikah dengan aku, semua orang akan menjadi satu keluarga di masa depan. Jika kamu tidak mau, kamu tahu apa yang akan terjadi pada kamu." Pergelangan tangan Chelsea-mu sedikit bergerak, dan belati muncul di tangannya. "Untuk menjadi laki-laki aku, kamu harus mengalahkan aku." Menarik. Ada senyum di sudut mulut Freddy Yuan, lalu dia bergerak dan menembak ke arah Chelsea-mu. Chelsea-mu tidak mau kalah, dan dengan belati di tangannya, sinar dingin melesat ke arah Freddy Yuan. Tak lama kemudian, keduanya bertarung bersama. Warrior yang menemukan bahwa keduanya tidak memasuki ruang hampa, dan ruang di sekitarnya padat, bahkan setengah kaisar yang melawan seorang master yang sebanding dengan setengah kaisar juga tidak dapat menghancurkan ruang tersebut. Memang pantas menjadi bekas dunia menengah. Warrior yang sedikit mengangguk dalam hatinya, ruang dunia ini, takutnya hanya pendekar kaisar yang bisa menghancurkannya. Hei! Pada saat ini, Nadine tiba-tiba menatap warrior yang dan berkata, "Aku tidak bisa menjagamu. Kamu urus diri sendiri." Warrior yang sedikit terkejut, dia melirik gadis-gadis itu, dan segera mengerti ketika dia melihat energi hitam samar memancar dari mereka. Mereka tidak akan menyerah. Itu benar, maka Chelsea-mu terlihat sombong. Bagaimana dia bisa rela menjadi bawahan orang lain? Selain itu, masih perlu menikahi pihak lain dengan cara yang memalukan. Warrior yang melihat sekeliling, lalu mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan menyerah kalau terpaksa. Aku rasa mereka tidak akan membunuhku." Nadine melirik warrior yang dan tidak berkata apa-apa. Penjara alam semesta. Pada saat ini, suara Chelsea-mu tiba-tiba datang dari ujung langit, kemudian bayangan keris yang tak terhitung muncul di ujung langit. Belati ini langsung membentuk penjara, menjebak Freddy Yuan di ujung langit. "Pergi!" Chelsea-mu berteriak marah, lalu bergerak menuju kerumunan pasukan jiwa serigala di kejauhan. Belati di tangannya terus menyayat. Pada saat suara Chelsea-mu terdengar, Nadine dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Dengan gerakan pergelangan tangan mereka, jimat muncul di masing-masing tangan mereka. Warrior yang mengenalinya, ini merupakan jimat kekuatan tingkat dewa. Gadis-gadis itu menepuk diri mereka sendiri, lalu tubuh mereka bergerak, berubah menjadi garis-garis pita dan menembak ke arah ujung langit. Melihat Nadine dan yang lainnya kabur, Chelsea-mu tak lagi bertarung, dan dengan satu gerakan, menghilang di ujung langit. Warrior yang mengepalkan tangannya perlahan, dan pada saat ini, Nadine yang telah pergi tiba-tiba berbalik, menatap Nadine di depannya. Warrior yang tertegun, baru saja akan berbicara, tetapi Nadine menarik bahunya melesat ke arah ujung langit. Bang! Pada saat ini, bayangan belati yang terperangkap di ujung langit yang menjebak Freddy Yuan tiba-tiba menghilang, dan kemudian, sesosok berdiri di depan Nadine dan warrior yang
Itu Freddy Yuan. Pada saat ini, Freddy Yuan dan yang lainnya terlihat sangat jelek, terutama Freddy Yuan. Dia tidak menyangka bahwa Chelsea Mu akan membohonginya. Dia menoleh dan melirik ke samping, ada 4 mayat di tanah, yang telah dibunuh Chelsea Mu ketika dia pergi. Freddy Yuan menoleh untuk melihat ke ujung langit, saat ini Chelsea Mu dan yang lainnya sudah tiada. Wajah Freddy Yuan menjadi lebih muram. Pada saat ini, Nadine tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pinggang warrior yang mencubit dengan keras, dan berkata, "Ini semua karenamu, dan sekarang aku sekarat. Jika aku tahu, aku tidak akan datang ke sini selamatkan kamu. Aku tidak mau mati, aku akan menjadi setengah kaisar, aku akan mencari orang itu untuk membalas dendam." Pada akhirnya, suaranya dipenuhi air mata. Warrior yang Freddy Yuan menatap Nadine dengan dingin dan berkata, "Bukankah kalian ingin bersenang-senang? Sekarang kalian bisa bersenang-senang." Mata semua orang di belakang Freddy Yuan tertuju pada Nadine, mencibir, dan kemudian beberapa orang bergegas menuju Nadine. Wajah Nadine berubah, dengan tekad dan keengganan di matanya. "Tunggu." Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menarik Nadine di belakangnya, melirik Freddy Yuan dan yang lainnya, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa bersikap rendah hati lagi." Mata Freddy Yuan dan yang lainnya langsung tertuju pada warrior yang bersambung.